mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Teori Administrasi Publik, yaitu Perjalanan All Public Administration atau dikenal dengan OPA, New Public Management, NPM, New Public Service atau NPS, Good Governance and Sound Governance. Nah, pada bagian pertama yaitu OPA. Apa sih yang disebut dengan OPA? OPA atau All Public Administration adalah gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik, di mana paradigma ini mempunyai konsep yang diprakarsai oleh Wilson. Ia menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dari dunia politik karena berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberikan peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem nepotisme, sehingga ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif atau politik dan dunia eksekutif, di mana para administrator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Tawaran lulusan ini sejalan dengan jiwa atau semangat dari para pebisnis. Nah, adapun prinsip-prinsip dari All Public Administration diantaranya yaitu pelayanan publik harus memiliki moral yang baik dan dikotomi antara politik dan administrasi yang perlunya efisiensi dalam organisasi publik. Selanjutnya adalah konsep New Public Management atau NPM. NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemennya yang lebih baru. NPM ini merupakan isu penting dalam reformasi sektor publik karena memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik yang disebabkan pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju seperti Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembang pun juga tak kena pengaruh dari penyebaran global dari konsep NPM. Selanjutnya adalah konsep New Public Service atau NPS. NPS mulai dikenal melalui tulisan Janet Feidenhart dan Robert Feidenhart yang berjudul The New Public Service Serving Restoring yang diterbitkan di New York pada tahun 2003. Buku ini diawali dengan kalimat Governance should be run like a business, it should be run like the democracy, yang artinya pemerintahan atau administrasi negara tidak seharusnya digerakkan seperti bisnis atau menjalankan pemerintahan sama dengan menjalankan tatanan demokrasi. Nah, adapun beberapa prinsip dasar dari NPS diantaranya mencari kepentingan publik, berpikir secara strategis, dan bertindak secara demokratis. Selanjutnya adalah Good Governance. Apa itu Good Governance? Good Governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar, proses, dan hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling terbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat memperhambat proses pembangunan. Nah, untuk menerapkan good governance, UNDP mengungkapkan 9 karakteristik, yaitu partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategi. Jika ini dapat dilaksanakan, maka good governance akan tercipta. Setelah good governance, ada yang dimaksud dengan sound governance. Sound governance menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratik, finansial, politik, organisasi, administrasi, dan etika saja, tetapi juga secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan bagian pemerintahan dalam cara mandiri. Sehingga konsep sound governance digunakan sebagai alternatif dari istilah good governance karena ini lebih komprehensif daripada konsep lainnya yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen governance global yang sangat penting, di mana ini juga berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance. Baiklah, pada bagian terakhir merupakan simpulan dari video reformasi birokrasi
yang terlahir dari New Public Service. Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia saja saat ini belum memberikan kesan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan usaha dan inovasi untuk menciptakan model pelayanan publik yang lebih baik. Untuk mendorong hal ini, disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang berisikan standar pelayanan, dan diharapkan perkembangan dalam pelayanan publik sehingga reformasi birokrasi akan mengubah pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga dijadikan contoh untuk pelayanan publik yang lainnya. Dan kedepannya dengan birokrasi yang profesional, ramah, dan berintegritas sehingga menciptakan kemajuan dalam masyarakat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Teori Administrasi Publik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.